Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan jikalau kita boleh kembali bersama-sama bisa beribadah pada hari ini meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan biarlah saat-saat seperti ini hati kita selalu dipenuhi dengan syukur dan sukacita kepada Tuhan. Terlebih ketika kita masih bisa kembali berjumpa dengan Tuhan, dan itu sekali lagi adalah karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada hari ini, kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah, Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi, serta yang memelihara akan buatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh memuji dan menyembah Allah yang maha besar yang menciptakan kita. Maka itu tidak ada alasan bagi kita. Hidup kita tidak selalu belajar untuk memberikan pujian kepadanya. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam Mazmur 150 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Yang menyatakan demikian, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dan cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Kita terus memberikan akan pujian dengan satu kesadaran bahwa kita saat ini sedang datang kepada Allah kita yang mulia, yang patut kita sembah. Dia adalah Raja di atas segala raja. Kita memuji dia, kita menyembah dia. Mulia, sembah Raja mulia. Raja mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan
suara kita. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Masuk di dalam doa. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Selain kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan boleh menghadap Dia, Allah yang adalah Raja di atas segala raja. Tapi ketika kita kembali mengingat siapa diri kita di hadapan Tuhan, sebenarnya tidak ada seorang pun yang layak menghadap kepadanya. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Periksalah hatimu di hadapan Tuhan, pikiranmu di hadapan Tuhan. Selama 1 minggu ini mungkin banyak hal sekali lagi yang kita lakukan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Mungkin kita tahu yang benar, kita tahu yang baik yang seharusnya kita lakukan, tapi justru kita tidak lakukan. Dan itulah kelemahan kita. Namun kita bersyukur, Allah yang mulia itu adalah juga Allah yang beranugerah kepada kita, yang selalu memberikan anugerah pengampunannya kepada kita yang mau mengaku dosa kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kita memohon pengampunan dosa kepadanya. Bapa kami yang di surga, inilah diri kami ya Tuhan. Umat-Mu yang sebenarnya tidak layak untuk hadir di hadapan-Mu. Allah yang mulia dan Allah yang suci. Tetapi kami bersyukur sekali lagi Tuhan, di tengah-tengah kerapuhan dan kelemahan hidup kami, Engkau tidak habis-habisnya selalu beranugerah. Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu, selalu ingin membawa kami kembali kepada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mau datang kepada-Mu, memohon sekali lagi akan pengampunan dosa daripada dosa-dosa kami yang seringkali sudah kami lakukan di hadapan Tuhan, yang menyedihkan hati Tuhan, yang mengecewakan hati Tuhan. Di mana kami banyak dalam pikiran kami, tingkah laku kami, perkataan kami yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mungkin sudah menyakiti sesama kami. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon kiranya Tuhan mengampuni akan segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dan tolong kami supaya kami boleh menjalani kehidupan kami di hari-hari ke depan menjadi lebih baik dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang sudah kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah dan kemurahan-Nya. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam firman Tuhan, yang menyatakan kemurahan bagi kita sehingga kita boleh datang kepadanya untuk mohon pengampunan dosa kepadanya. Sebagaimana yang terungkap dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14 yang menyatakan demikian. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Syukur kepada Allah untuk anugerah pengampunannya. Oleh karena itu berdasarkan anugerah pengampunan daripada Allah di dalam Yesus Kristus itu, mari kita bertekad untuk hidup menjadi lebih baik di hadapan Tuhan.
Sesuai dengan petunjuk hidup baru kita yang terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Yang mengajak kita dalam firman Tuhan ini yang menyatakan demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu mari kita saat ini mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana petunjuk hidup baru tadi. Biarlah hati kita, hidup kita sungguh belajar untuk belajar memuji dan memberikan akan pujian kita kepadanya. Mari kita siapkan diri kita untuk mempersiapkan diri menerima firman Tuhan sebagai rusa yang rindu sungainya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Refnya sekali lagi dengan suara yang lebih lembut. Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saya persilakan kepada Sioni untuk menyampaikan
kebenaran firman Tuhan. Shalom saudaraku jemaat GKT Betani dan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersyukur kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, tenangkan hati kami untuk boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk dapat memahami dengan benar kebenaran firman-Mu. Dan hamba pun mohon Bapa yang boleh memampukan hamba, supaya apa yang hamba sampaikan boleh berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sudah sebulan lebih kita tidak bertemu. Mungkin saat ini ada di antara kita yang mulai merasa jenuh karena harus di rumah saja. Mungkin juga ada di antara kita yang saat ini berada dalam kondisi yang dalam tanda petik cukup stres, ataupun juga merasa tidak ada jalan keluar karena harus memikirkan keberlangsungan hidup, sedangkan dari sisi penghasilan mulai berkurang dan tabungan mulai menipis. Bapak Ibu, saya tahu kondisi ini memang dialami oleh setiap kita. Ini adalah masa yang sulit bagi setiap kita. Tidak peduli kaya atau miskin, orang tua ataupun anak-anak, ini memang masa yang sulit. Dan kita tidak tahu kapan itu akan berhenti. Namun satu hal yang saya ingin katakan, bersyukurlah kepada Allah, karena kita punya pengharapan di dalam Yesus. Jikalau saat ini Bapak Ibu sedang beribadah bersama dengan anggota keluarga, mari kita pandang mereka dan kita katakan, terima kasih ya, engkau tetap sehat dan engkau bersama dengan aku beribadah di sini. Mari silakan. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang sendirian, saat ini sedang beribadah di kos, ketika saya meminta seperti itu, Bapak Ibu mungkin melihat ke kiri, ke kanan, dan hanya melihat bayangan diri sendiri. Tidak usah sedih, saudaraku. Saya ingin berkata, thank you, sudah menjaga kesehatan, dan terima kasih sudah memiliki komitmen untuk beribadah kepada Allah, walaupun seorang diri. Saya tidak tahu bagaimana tanggapan Bapak Ibu ketika seseorang memberikan pujian, berkata terima kasih atas apa yang Bapak Ibu lakukan. Apakah kita akan merasa senang ataukah flat saja? Tapi sejujurnya ketika seorang berkata terima kasih atas apa yang telah saya lakukan, hatiku berbunga-bunga. Dan saya berharap hari ini di tengah kejenuhan dan mendapatkan sedikit sapaan ucapan terima kasih dari anggota keluarga, itu boleh memberikan sebuah semangat seperti seorang anak kecil dapat permen, senang sekali. Ya, menyenangkan hati. Pujian itu berdampak bagi kesehatan mental seseorang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dorothy, jikalau seorang anak dibesarkan dengan pujian, ia akan belajar menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Karena itu, jangan kita pelit memberikan pujian kepada anggota keluarga kita ataupun kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan baik untuk kita. Saya sangat terkesan oleh salah seorang anak saya. Ketika saya melakukan sesuatu secara personal untuk dia itu akan datang kepada saya dengan gayanya dan dia akan memegang pundak saya dan berkata, thank you ya Mom. Dia tidak merinci dengan pasti apa yang dia thank you untuk apa. Tapi saya tahu dia menghargai apa yang saya berikan buat dia. Pujian itu memberi dampak bagi seseorang. Seperti air untuk orang yang kehausan
Ketika seteguk air diminum, itu sangat melegakan, memberikan dampak positif di dalam hidup seseorang. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bukankah pujian tidak terlepas dari kehidupan berjemaat kita, bukan? Seringkali kita menaikkan puji-pujian. Puji-pujian itu kita tujukan kepada Allah dan biasanya itu dalam bentuk nyanyian. Baik ketika kita di dalam kondisi kedukaan, puji-pujian yang kita naikkan. Atau ketika di dalam perayaan sukacita, itu pun puji-pujian. Puji-pujian ditujukan kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa manfaat dampak dari pujian itu untuk Allah? Apakah Allah begitu egois sehingga dia harus terus kita puji dan kita sanjung? Oh saudaraku, Allah kita bukanlah Allah yang egois. Dia memang Allah yang layak mendapatkan pujian dari kita karena kita adalah ciptaannya. Kita diciptakan untuk memuji dan meninggikan Allah. Apakah jikalau kita tidak memuji Allah, lalu Allah itu tidak terpuji? Tidak, saudaraku. Memuji atau tidak memuji Dia, pada dasarnya Allah itu sudah terpuji karena Dia adalah Allah yang mulia, Allah yang suci. Tidak, manusia tidak mau memuji Dia, itu tidak akan mengurangi kemuliaan Dia. Lalu pertanyaannya, apa dampak pujian itu? Ketika kita memuji Tuhan, apa dampak untuk saya? Jikalau kita tidak memahami ini, maka banyak sekali dari kita yang mengabaikan pujian. Mungkin dalam ibadah seringkali kita berkata yang penting waktu firman Tuhan saja. Saya datang, saya duduk dengar firman, lalu pujian saya abaikan. Oh saudaraku, hal ini sangat merugikan kita. Ibadah ketika dimulai oleh liturgis, ketika ibadah dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, sesungguhnya saat itu Allah sudah hadir di tengah-tengah umatnya. Dia melihat akan ibadah kita. Bapak Ibu, Allah bisa memakai pujian itu untuk menyentuh anak-anaknya. Maka jangan lewatkan pujian itu. Pertanyaannya sekarang, apa sih dampak pujian itu? Bapak Ibu, mari bersama kita membuka dari kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita melihat di dalam Mazmur 34. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Saya tidak akan membaca semuanya, namun saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11 saja. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Mazmur 34. Ada dua bagian utama yang diajarkan. Yang pertama adalah sebuah pujian kepada Allah, lalu di dalam ayat yang ke-12 sampai 22 itu mengajarkan bagaimana kita harus hidup. Bapak Ibu, dari Mazmur ini kita bisa belajar apa sih dampak pujian kepada Allah.
Dampak pujian kepada Allah ini mengajarkan kita memberikan dampak, yakni pujian kepada Allah itu akan meneguhkan iman kita kepada Allah. Karena apa? Karena pujian kepada Allah itu didasarkan pada pribadi dan karya Allah yang luar biasa. Pemazmur ingin memberikan kepada kita bahwa ketika dia memuji Allah, dia melihat akan Allah yang luar biasa dan bagaimana Allah berkarya di dalam hidupnya. Saya ingin mengajak kita melihat di dalam ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya di dalam mulutku. Bapak Ibu, ini adalah tekad dari pemazmur bahwa dia ingin memuji Tuhan di dalam segala waktu. Tidak ada waktu yang bisa membatasi dia untuk memuji Allah. Pemazmur ingin menaikkan pujian kepada Allah. Mengapa? Karena dia telah mengalami kasih Allah. Jikalau kita melihat di dalam ayat yang selanjutnya, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Pemazmur melihat bahwa Allah itu Allah yang setia, Allah yang memelihara dia. Ketika dia sangat tertindas, ketika dia sangat terjepit, dia berseru kepada Allah dan Allah menjawab dirinya. Pemazmur mengenal Allah. Pemazmur mengenal Allah dan akhirnya pengenalan akan Allah ini melahirkan pujian dan tekad memuji Allah. Maka dampak pujian itu meneguhkan iman bagi yang memuji Allah. Mengapa? Karena Allah yang dia sembah adalah Allah yang mampu dan sanggup melakukan hal yang tidak mungkin mampu dipikirkan oleh manusia. Allah yang tidak dapat didikte oleh manusia. Di sini pemazmur mengalami kemajuan pengenalan akan Allah. Dia tahu dari yang tadinya fokusnya dia adalah ke diri dan masalahnya, sekarang dia beralih kepada Allah yang memeliharanya. Jikalau kita lihat di dalam ayat 1 dikatakan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek. Bapak Ibu, ini ingin menggambarkan kondisi pemazmur. Ada masa di dalam hidupnya dia hanya mengandalkan dirinya dan dia merencanakan segalanya untuk menyelamatkan dirinya. Lalu ayat yang kedua itu ada peralihan, dikatakan aku hendak memuji Tuhan. Jadi ini ada peralihan dari yang tadinya dia merencanakan dan melihat segala sesuatu untuk dirinya. Saat ini dia melihat hanya Allah sumber pengharapan dia. Maka pemazmur mengalihkan pandangannya. Dia telah tahu untuk apa dia hidup. Yakni apa? Dia hidup untuk memuliakan Allah. Tekad ini bukan hanya sekedar tekad, namun kita bisa melihat dalam ayat selanjutnya lagi. Dikatakan aku hendak memuji Tuhan. Aku ingin memuliakan Tuhan. Aku ingin menunjukkan mataku kepada Tuhan. Pujian kepada Allah meneguhkan iman pemazmur. Dan akhirnya berdampak di dalam hidup pemazmur. Yakni pemazmur ingin memuji Allah melalui kata-kata maupun melalui perbuatannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memuji Allah, puji-pujian yang ada, lirik-lirik yang ada, itu mengajarkan kepada kita. Banyak lagu yang ada, itu mengajarkan bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu ingat tentang lagu Amazing Grace. Itu menyatakan betapa Allah begitu baik dan mengasihi kita. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengar lagu Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Bapak Ibu, begitu banyak puji-pujian yang diambil dari Mazmur dan itu meneguhkan iman kita. Kenapa? Karena kita diajak untuk melihat akan karakter Allah
yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil ciptaannya. Melalui puji-pujian dari Mazmur kita bisa melihat perbuatan dan karya Allah yang nyata. Dan ini seharusnya membawa kita keluar dari melihat diri kita. Kita fokuskan kepada Allah yang mengasihi kita. Pujian yang kita naikkan itu akan meneguhkan iman kita. Karena kita diajak melihat kepada Allah yang hidup. Saudaraku, apa tujuan utama hidup manusia? Sebagaimana yang dikatakan dalam pertanyaan Katekismus Westminster yang pertama. Apa tujuan utama hidup manusia? Tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Melalui pujian kita diteguhkan iman kita. Ketika kita tahu akan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang suci, Allah yang mulia. Itu akan membawa dampak di dalam hidup kita. Dan kita akan hidup untuk terus memuji Dia. Bapak Ibu, ketika seseorang tahu dan dia mengalami, maka itu juga akan menolong dia untuk terus meninggikan Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh pemazmur. Dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Maka dia terus memuji Allah. Dampak pujian kepada Allah itu meneguhkan imannya. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari Mazmur ini. Dampak pujian kepada Allah bukan hanya meneguhkan iman kepada Allah. Dampak yang kedua adalah memberikan dampak yakni kekuatan dan penghiburan. Hal ini kita bisa lihat sebagaimana yang dikatakan pemazmur dalam ayat yang ke-6. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika pujian ditujukan kepada Allah dan ditujukan kepada pribadi dan karya Allah, maka itu akan berdampak bagi setiap kita, bukan hanya meneguhkan iman kita, tapi juga memberikan kekuatan dan penghiburan. Kekuatan dan penghiburan yang tadinya mungkin kita melihat situasi seakan-akan tidak ada jalan keluar, seperti yang dialami Daud. Mungkin dia melihat tidak ada jalan keluar terhadap dari kejaran Saul, maka dia melarikan diri kepada, dia berharap bahwa sekutu dari bangsa Filistin akan menolongnya. Dia merasa bahwa tidak ada jalan keluar, maka dia berpura-pura gila. Bapak, Ibu, Saudaraku, ketika dia kembali melihat kepada Allah yang menolong dia, dia berkata itu memberikan kekuatan dan penghiburan. Dia berseru dan Tuhan menjawabnya, sehingga yang tadinya dia melihat gelap, kini dia melihat terang. Karena apa? Karena Allah sumber kekuatan dia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali pujian yang kita naikkan itu akan berbalik kepada kita. Ketika kita memuji Allah kita, Tuhan juga seringkali berbicara kepada kita. Ada sebuah lagu yang dulu sempat cukup sering dinyanyikan, yakni Janjimu Seperti Fajar. Dikatakan ketika ku hadapi kehidupan ini, aku tidak tahu jalan mana yang harus kupilih, namun janji Tuhan seperti fajar. Ketika kita menaikkan pujian ini, di situ ada kekuatan dan penghiburan yang dari Allah. Inilah yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa menaikkan pujian kepada Allah, pujian yang ditujukan kepada pribadi dan karya Allah, itu akan meneguhkan iman kita. Yang kedua, pujian yang ditujukan kepada pribadi dan karya Allah, itu akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi anak-anaknya. Saya tidak tahu bagaimana dengan kita. Apakah ada pujian yang seringkali kita naikkan?
Saudaraku, ada pujian yang mengatakan, aku perlu akan Yesus, aku perlu akan Yesus. Mungkin kita senang dengan lirik lagu itu, tapi sesungguhnya di situ mengajarkan betapa rapuhnya kita dan betapa kita membutuhkan Allah. Pujian yang kita naikkan itu akan menghibur dan menguatkan sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Ketika mereka ada di dalam penjara, mereka terus memuji dan meninggikan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pujian itu menceritakan kebesaran Allah. Berapa banyak orang yang mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah melalui pujian. Karena itu, mari kita terus memuji Allah. Kita terus meninggikan Allah kita. Saudaraku, apa dampak pujian dalam hidup kita? Dampak pujian itu yang pertama, meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Allah. Karena pujian yang benar adalah pujian yang ditujukan kepada pribadi dan karya Allah. Yang kedua, pujian yang benar yang ditujukan pada pribadi dan karya Allah itu akan menghibur dan meneguhkan kita. Itu akan menguatkan kita untuk terus berjalan bersama Allah. Apa artinya bagi setiap kita yang telah memuji dan meninggikan Allah? Nah, disinilah yang dikatakan oleh pemazmur di dalam ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-12 sampai yang ke-22. Pemazmur menyadari betapa pentingnya hidup dalam takut akan Tuhan, maka dia mengajak orang-orang untuk mari datanglah kepada Allah, percayalah kepada Allah, tinggikanlah Dia. Maka di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan begini, ayat 12. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika pujian kita naikkan kepada Allah, pujian itu akan meneguhkan iman dan memberikan pengharapan kekuatan kepada kita. Orang yang hatinya terus memuji Allah, maka dia akan terus merasakan kasih dan kebaikan Allah. Sebagaimana yang dikatakan di sini, pemazmur mendorong setiap orang, ayo hidup terus percaya kepada Allah, mencari Allah, dan terus hidup di dalam kebenaran. Sebagaimana yang dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukannya yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Orang yang memuji Allah, orang yang merasakan dampak pujian di dalam hidupnya, itu akan terus mempengaruhi dia untuk terus berharap dan bersandar kepada Allah. Ada satu ayat yang bagi saya sangat indah. Dikatakan ayat 16, dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Bapak Ibu, apapun kondisi Bapak Ibu, bagaimana suasana hati Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian kepada Allah dan Allah akan berbicara kepada setiap kita. Ada satu pujian yang terus mengingatkan saya betapa Allah mengasihi saya. Dikatakan begini,
Ya Tuhanku, ketika aku melihat akan langit bumi ciptaan-Mu, betapa aku terkagum akan Engkau. Lalu di bait yang kedua dikatakan, ketika aku melihat akan karya salib-Mu, di situ aku merasakan betapa berharganya aku. Lalu ayat yang ketiga menyatakan bahwa satu saat aku akan kembali kepada penciptaku. Sebuah himne yang dikatakan, maka jiwaku memuji Engkau. Itu adalah lagu yang Allah pakai ketika saya bertobat. Saya melihat diri saya sebagai orang yang berdosa, yang telah Allah kasihi, yang telah Allah tebus. Maka jiwaku memuji-Mu. Apa pujian yang berdampak dalam hidup Bapak Ibu? Mari kita terus memuji Allah, kita terus meninggikan Dia. Pujian yang benar adalah pujian yang ditujukan pada pribadi dan karya Allah. Maka pujian itu akan meneguhkan iman kita. Pujian itu juga akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Bapak Ibu, mari kita terus mengingat akan pujian kepada Allah, dan mari kita menjalani hidup ini dengan terus melihat Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Mari kita berdoa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, tolong kami ya Bapa, untuk terus memiliki hati yang tertuju kepada Engkau. Tolong kami untuk terus melihat bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, dalam masa yang seperti ini, tolong kami untuk bergantung dan berserah kepada Engkau, karena hanya Engkau sumber kekuatan dan pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Sesioni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh sekali lagi mengingatkan kita bahwa kita untuk boleh terus belajar untuk memuji Tuhan kita. Allah yang menciptakan kita dan yang menebus hidup kita, sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan yang kekal. Sekarang saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri dan kita mengikrarkan bersama-sama dengan gereja Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat, pengakuan iman rasuli. Mari kita ikrarkan bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus belajar untuk membesarkan nama Tuhan. Karena Dia memang patut untuk kita terus berikan pujian. Dan kita besarkan terus namanya. Melalui apa? Pujian. Melalui apa yang terlebih lagi? Melalui hidup kita. Bila nama Tuhan boleh semakin nampak dalam kehidupan kita akan kebesaran dan kemuliaannya. Besarkanlah nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, dan persembahan bisa diberikan melalui rekening gereja yang sudah tertera di layar. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan
nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. kita ulangi sekali lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. katakan sekali lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, saat ini ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu, kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau bukan hanya memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Meskipun sekali lagi kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami tidak bisa berkumpul untuk sementara waktu ini sebagaimana biasanya. Bersama-sama beribadah di gedung gereja yang Kau sudah karuniakan kepada kami, jemaat GKT Betani. Tetapi kami percaya Tuhan, sesuai dengan janji-Mu, 1-2 orang bersekutu Engkau hadir di tengah-tengahnya. Maka kami juga percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ketika kami beribadah bersama dengan keluarga kami. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur karena kami juga sudah disapa oleh firman Tuhan. Dan bila firman Tuhan itu sekali lagi boleh mengingatkan kami, menguatkan kami. Supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus belajar untuk bagaimana kami hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, Kau memberikan kesempatan kepada kami juga untuk boleh memberikan persembahan. Dan biarlah Engkau sendiri yang terus memberkati akan setiap persembahan yang kami berikan. Meskipun kami persembahkan melalui rekening, kami terus berdoa biarlah Engkau memakai persembahan-persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan. Untuk boleh dipakai untuk perkembangan pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu GKT Betani Jakarta. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk jemaat-Mu GKT Betani Jakarta Tuhan, di tengah-tengah kami sedang bersama-sama menghadapi akan wabah virus daripada COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan sekali lagi Tuhan keberadaan daripada seluruh jemaat-Mu di GKT Betani Jakarta. Di dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan juga yang terus menolong. Tuhan memberikan terus hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka di tengah-tengah kesulitan karena dampak daripada COVID-19 ini Tuhan, mereka boleh tetap menemukan jalan keluar sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kami berdoa juga pada jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang ada,
supaya mereka juga boleh tetap dalam lindungan Tuhan. Lindungilah mereka ya Tuhan, dari akan penyebaran dan penularan daripada virus corona ini. Juga lindungi mereka dari apapun juga ya Tuhan, supaya mereka tetap boleh ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami juga tidak lupa terus berseru kepadamu Tuhan di dalam kesempatan ibadah kami pada hari ini. Kami terus berseru kepadamu Tuhan, memohon belas kasihan dan kemurahan-Mu. Sekali lagi ya Tuhan, untuk negeri kami Indonesia ini, bahkan beberapa negara yang saat ini juga terkena daripada wabah COVID-19. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan boleh berkemurahan, memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah daripada negara-negara yang lain, dan secara khusus juga negara kami Indonesia. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikan hikmat kepada mereka untuk mengambil kebijakan yang sungguh-sungguh Tuhan dari jalan yang terbaik untuk mengupayakan pencegahan daripada penyebaran virus corona ini Tuhan. Sehingga dengan demikian virus corona ini juga kami mohon kemurahan Tuhan, supaya juga boleh dapat dikendalikan, bahkan dapat dihentikan Tuhan. Dan itu kami sadari, hanya Engkau saja Tuhan tempat perlindungan kami. Hanya Engkau saja tempat kami berharap ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi kami berseru kepadamu. Kami menyerahkan untuk negeri kami Indonesia, untuk keamanan negeri kami juga. Di dalam kami juga menghadapi akan dampak daripada wabah, daripada virus, daripada corona ini Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau yang boleh terus melawat negeri kami. Juga untuk seluruh rakyat yang mungkin mengalami kesulitan karena dampak daripada virus ini. Supaya Tuhan juga memelihara kehidupan mereka. Untuk distribusi bantuan sosial yang dirancang oleh pemerintah juga. Supaya Tuhan pimpin, supaya bantuan sosial itu boleh sampai tepat pada sasarannya ya Tuhan. Sehingga itu boleh kembali menolong orang-orang yang memang mengalami kesulitan karena dampak daripada virus corona ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sudah panjatkan di hadapan-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan pujian doksologi, dan setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, serta penyertaan kuat kuasa dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian untuk boleh terus menuntun dan memimpin akan kehidupan Bapak Ibu sekalian untuk hidup, terus memberi umat Tuhan yang terus memuji Tuhan dan hidup untuk berkenan di hati Tuhan, memuliakan Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.
Silakan duduk saat teduh dan ibadah selesai.